Gear depan dan gear belakang pada motor manual. Kira-kira seperti apa ya? Mungkin ini adalah pertama kalinya aku membahas soal gear motor pada motor manual ya. Jadi aku bikin channel ini tuh dari bulan Maret tahun 2018 hingga saat ini ya aku nggak terlalu ingat sih. Karena biasanya aku bahas adalah kebanyakan motor matic. Dan sekarang waktunya untuk mewujudkan request kalian yang minta aku untuk bahas soal gear motor pada motor manual. Jadi langsung aja kita mulai. Gak seperti pada CVT ya untuk motor matic. Gear pada motor manual itu nggak sekompleks dari CVT ya. Malahan sangat simple karena hanya membutuhkan 2 part ya. Ya memang sih 3 part ya, antara gear depan, gear belakang, dan rantai. Tapi yang aku pengen bahas adalah gear depan dan gear belakang dulu secara basic atau dasarnya. Jadi pembahasannya itu benar-benar ringan banget dan mungkin ini bisa menjadi pelajaran buat kalian ya yang mau otak-atik di bagian gear ya. Jadi simak video ini sampai selesai. Ini adalah contoh pada gear depan ya, dimana ukurannya atau diameternya itu lebih kecil daripada yang di belakang. Dan biasanya jumlah mata atau jumlah giginya itu antara 10 sampai 18 mata ya atau gigi. Ya ini tergantung dari motornya itu sendiri loh. Sedangkan kalau yang di belakang ya diameternya cenderung lebih besar. Biasanya jumlah mata atau giginya itu sekitar dari angka 30 sampai 50 mata atau gigi. Jumlah mata atau gigi pada gear masing-masing motor itu semuanya berbeda-beda ya. Nggak ada yang selalu sama di setiap produksinya. Jadi kalaupun misalnya nih ada satu motor ya, anggap aja motornya namanya A ya. Nanti dia bikin namanya A2 misalnya seperti itu pembaruannya, itu bisa berbeda. A3 bisa berbeda lagi. Bahkan beda nama masih dalam satu pabrikan itu bisa juga berbeda. Apalagi yang berbeda pabrikan itu sudah pasti berbeda. Contohnya adalah Jupiter Set Old ya. Itu berbeda dengan yang Jupiter Set New dan bahkan Jupiter Set One pun juga berbeda ya untuk gear depan dan gear belakangnya. Ini yang aku riset dari data-data yang sudah aku kumpulkan. Sama seperti pembahasan roller pada motor matic, gear depan dan gear belakang itu harus kalian ketahui dulu standarnya sebelum kalian otak-atik ya, dimana kalian pengen ubah susunannya ya. Itu wajib banget kalian harus ketahui standarnya dari masing-masing motor kalian. Malah ini lebih mudah ya untuk mengeceknya tanpa harus bongkar motor kalian ya. Kalau roller kan harus bongkar dulu CVT-nya, tapi kalau gear itu kalian tinggal ngitung aja selama memang sudah terbuka loh ya. Dan memang gear itu memang lebih mudah, lebih simpel pokoknya. Gear depan dan gear belakang itu mempunyai karakter yang berbeda, atau bisa aku bilang adalah terbalik dalam segi menghitungnya ya. Ketika kalian ingin mengganti jumlah mata atau giginya, dimana semakin banyak giginya ya, ini kan jumlah gigi ini banyak nih ya. Itu kalau semakin banyak itu lebih ke akselerasi, tapi kalau dia semakin sedikit itu dia larinya ke top speed. Misal kalau gear standar belakang kalian itu adalah di angka 40 ya, kalau dinaikin ke 41, 42, 43 itu akan larinya ke akselerasi. Tapi kalau dia turunnya ke 39, 38, 37 itu akan menghasilkan namanya top speed. Tapi kalau yang di depan itu kebalikannya, dimana kalau jumlahnya semakin banyak ya, misalnya kalau standarnya itu adalah 15, kalau dinaikkan ke 16, 17, 18 itu akan menghasilkan ke top speed. Tapi kalau turun ke 14, 13, 12 itu akan menghasilkan namanya apa ayo? Yes, akselerasi. Konsep ini sebenarnya sama banget dengan perpindahan gigi pada sepeda gayung ya, dimana kalau sepeda gayung kalian itu yang ada ya perpindahan giginya itu juga sama kok. Kalau yang di belakang itu gearnya semakin mengecil ya, itu dia akan lebih berat di awal, tapi begitu nyari kenceng-kencengnya jauh lebih gampang. Begitu juga kalau dioper ke yang paling atas ya, yang paling banyak giginya, dia bakalan jauh lebih ringan lagi untuk diayuh, cuman ya top speednya nggak bakal dapet. Nah untuk ini depan ya sama. Kalau kalian bawanya itu adalah ke
gigi yang paling besar, yang paling banyak matanya, itu biasanya bakalan lebih berat di kayu, tapi ya top speed lebih dapat. Tapi begitu turun ke yang paling kecil itu malah lebih ringan untuk akselerasi. Paham kan? Ada sedikit tips and trick untuk mengganti gear pada motor kalian. Ini misal loh ya, kalau kalian menggantinya itu adalah keduanya, antara depan dan di belakang. Nah, kalau yang di depan itu misal standarnya adalah 15, belakangnya adalah 40. Ya, ini cuma contoh doang. Di depan itu kalian gantinya adalah satu mata ya, misalnya lebih besar ke 16 atau lebih kecil ke 14. Sedangkan yang di belakang itu adalah nilainya 40. Nah, di sini kasih perbedaan 3 mata ya. Jadi kalau dari 40 naiknya adalah ke 43 atau turunnya ke 37. Atau kalau kalian gantinya cuman di belakangnya doang ya, sebenarnya sih cukup antara 1 sampai 2 mata ya. Tapi rata-rata sih orang gantinya itu ya cukup di 1 mata ya. Rata-rata loh ya. Tapi kalau memang ngerasa 1 mata itu kurang ya udah naikin kedua. Jangan terlalu ekstrim juga sih sebenarnya, karena memang kalian harus mencoba sendiri mana yang terbaik buat motor kalian ya. Ini hanya tips and trick aja, tapi yang menilai sesuainya apa tidak itu kalian sendiri. Kurang lebih seperti ini dulu bahasan awalnya ya, atau dasarnya dulu soal gear pada motor. Kedepannya bakalan aku bahas lagi soal gear motor dengan pembahasan yang lebih menarik lagi dan lebih mendalam lagi. Oke, dan sampai jumpa di videoku berikutnya. Bye bye, terima kasih sudah menonton.